Selanjutnya kita akan belajar tentang tipe data, teman-teman. Kita laserin. Oke, jadi tipe data ini ada dua. Ada tipe data primitif dan ada tipe data composite. Nah, bedanya apa? Jadi sebelum ke sana, jadi ada 3 jenis nih tipe data primitif. Ada integer, tipe data integer itu berupa angka, teman-teman. Ada angka berupa pecahan, ada bilangan. Kemudian ada tipe data char, teman-teman. Char itu kayak A, B, C, D, F, G gitu ya. 1, 2, 3 itu termasuk karakter atau char ya. Yang ketiga ada data boolean. Boolean itu nilainya 0 dan 1, teman-teman. Benar atau salah. Ini adalah dasar dari sebuah pemrograman. Kemudian ini tipe data composite itu ada 4 jenis. Ada array, kemudian ada record atau struct. Ini record ini, struct adalah istilahnya, teman-teman ya. Nah, ada image, ada tipe data image, ada tipe data time, date time ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke tipe data primitif. Yang pertama, ini yang integer. Jadi di dalam algoritma ini ada tipe data angka bulat, teman-teman. Jadi tidak mengandung nilai pecahan atau nilai desimal. Nah, ini ukurannya, teman-teman. Jadi ada byte namanya. Byte itu ukuran tempatnya, ini ukuran tempat di memori. Jadi ketika kita menggunakan tipe data ini, berapa jumlah byte-nya yang diambil di memori gitu. 1 byte, dan ini rentang nilainya yang kita bisa gunakan 0 sampai 255 ya. Begitu pula sampai yang long in. Dia menyimpan 4 byte sampai dari minus 21 bla bla sampai plus 21 bla bla ya gitu. Itu integer. Nah, ini tipe data real, teman-teman. Tipe data real dia digunakan desimal. Jadi misalnya 3,14. Ya, mungkin udah familiar ya teman-teman dengan angka ini, ya angka pi ya. Tipe data ini juga dikenal sebagai tipe data float atau floating point, teman-teman. Biasanya digunakan buat uang juga, teman-teman. Nah, ini ada single, ukurannya dia 4 byte, 1,5 sampai 10 akar 45. Jadi pokoknya banyak ya. Ada real, ini teman-teman sebenarnya nggak usah diapalin, tapi teman-teman harus tahu aja. Ada real, double, com, ada extended sampai 10 byte, teman-teman, ukurannya. Byte ya. Jadi 1 byte itu, kembali lagi, jadi 1 byte itu 8 bit ya, teman-teman, harus ingat ya. Jadi tinggal 4 kali 8 gitu. Kalau mau dikebitin. Oke. Selanjutnya ini tipe data char. Nah, tipe data ini diisi dengan 1 karakter, teman-teman. Jadi karakter ini alfanumerik ya. Harus ditulis dengan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Tapi biasanya tanda kutip 1 sebenarnya. Nah, ini berisi 1 karakter saja. Jadi tipe data ini hanya membutuhkan 1 byte memori, teman-teman. Tidak dapat dilakukan operasi aritmatika. Ya, ini char itu beda dengan angka. Misalnya 1 dalam kutip beda dengan 1 di tipe data integer. Nah, ini pinggirnya tipe data boolean ya. Jadi tipe data ini tipe data logika, nilainya benar atau salah, true or false atau 0 dan 1 ya, 0 atau dan 1. Jadi 1 mewakili true dan false mewakili 0 ya. Itu tipe data primitif. Ini tipe data composite ya. Tipe data composite ini ada tipe data array. Array itu larik, teman-teman. Jadi tipe data ini ada strukturnya. Walaupun sederhana. Jadi array itu menyimpan sejumlah data dengan tipe data yang sama. Jadi harus digarisbawahi tipe datanya yang sama, homogen ya dalam sebuah variabel. Jadi array ini mampu menampung banyak data, teman-teman. Namun dengan tipe data ini harus misalnya integer aja gitu. Nah, jadi setiap lokasi array diberi, ya ini uniknya di array, dia diberi indeks, teman-teman. Jadi semua indeks array itu dimulai dari 0. Ini contohnya. Misalnya ini array ini seperti ini ya. Nah, value-nya kita bisa simpan misalnya angka angka huruf A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, indeksnya dari 0. Jadi kalau misalnya kita pengen manggil si A, kita manggilnya lewat indeks, teman-teman. Gitu. Itu teorinya ya. Selanjutnya, tipe data struct. Nah, bedanya dengan array, jadi si data ini bisa menampung banyak data dengan tipe data yang berbeda. Nah, ini kebalikannya dari array. Dia disebut heterogen ya. Nah, ini misalnya satu bagian integer, satu bagian character, yang satu bagian lain boolean gini. Nah, jadi misalnya record ini digunain untuk menampung objek, teman-teman. Misalnya kayak siswa ada punya nama, alamat, usia.
usia ya, tempat lahir, tanggal lahir, dan nah ini kan nama dia akan menggunakan tipe data string, alamat juga string, tipe data usia dia numerik integer ya, single atau misalnya ya. Tipe data lahir berupa data string juga bisa, tanggal lahir akan berupa tipe data date yang akan nanti kita pelajari. Ini contohnya ya, data struct ininya ID-nya nama seperti itu ya. Nah ini tipe data image ya, tipe data image itu gambar teman-teman. Image atau gambar atau citra merupakan tipe data grafik. Jadi misalnya grafik perkembangan jumlah siswa itu tipe data masuknya teman-teman. SMK kita tapi pelajaran ya. Jadi pada bahasa ini juga pemrograman ini terutama berbasis visual ini udah didukung sangat baik teman-teman, kayak Visual Basic gitu ya. Nah ini contohnya tipe data image, ini logo himpunan kita ya. Oke, itu. Nah ini yang terakhir tipe data datetime yang tadi udah disindir. Jadi nilainya berupa tanggal dan waktu teman-teman, disimpan secara internal dengan format yang spesifik. Nah ini variabel dideklarasikan dengan tipe data date dapat menyimpan baik tanggal ataupun jam gitu. Jadi ini termasuk tipe data composite karena di dalamnya banyak tipe data, karena angka-angka ya ada integernya, ada date-nya gitu ya. Nah ini contohnya Senin, ini berupa string, 9 integer, ini berupa string, ini integer gitu. Itu untuk pengenalan tipe data. Selanjutnya kita akan belajar tentang operator.